Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan styling with CSS, yaitu tentang colors atau pewarnaan. Oke, langsung saja, let's go. Mengartikan dulu. Oke, Google Translate. Bisa dilihat ini tampilannya bagus. Kita ubah bahasanya. Baik, di sini Anda belajar tentang dasar-dasar CSS, termasuk cara menghubungkan HTML dan CSS file bersama-sama, bagaimana sintaks CSS karya. Sepanjang jalan kami bergaya sifat yang berbeda dari elemen HTML, namun rincian masing-masing properti yang tidak dijelaskan. Sebagai contoh, kami mengubah warna judul dan paragraf, tapi kami tidak mengeksplorasi kekuatan penuh dan fleksibilitas warna. Website personil sering menggunakan berbagai aspek warna untuk menciptakan pengalaman pengguna visual menarik (UX). Dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana menggunakan CSS untuk halaman web gaya dengan warna. Mari kita mulai. Kita lihat petunjuknya. Lihatlah halaman web di browser ke kanan yang melakukan pekerjaan yang baik, menampilkan kekuatan menawan warna. Dalam beberapa latihan berikutnya, kita akan belajar bagaimana memanipulasi warna untuk membuat halaman web secara visual menarik. Bisa kita lihat di sini. Kita Baik, sebelum membahas
spesifik warna penting untuk membuat dua perbedaan tentang warna-warna dapat mempengaruhi aspek desain berikut. Yang pertama, warna foreground. Yang kedua, warna latar belakang. Warna foreground adalah warna yang unsur muncul dalam, misalnya ketika heading ditata muncul hijau. Warna foreground dari pos setelah ditata. Sebaliknya, ketika sebuah pos di atas sehingga latar belakang muncul kuning, warna latar belakang dari pos telah ditata. Dalam CSS, dua aspek desain dapat ditata dengan dua sifat berikut. Yang pertama, color, warna background. Ini gaya properti elemen ini. Background color, warna latar belakang. Ini gaya properti elemen ini. Ini bisa kita lihat contohnya. Nah, jadi warna di sini nanti akan berubah menjadi biru karena di sini dituliskan biru, dan yang color ini warnanya akan merah. Langsung saja kita baca. Di style CSS mengatur warna latar depan pos utama Bitnik Blue. Baik, kita coba dulu menambahkan warna, mengubah warna menjadi background roses. Bisa kita lihat di sini terdapat perubahan dari sebelumnya warna hitam menjadi biru, dan di sini sudah tersantang, berarti benar. Kita lanjut instruksi kedua. Selanjutnya, mengatur warna latar belakang dari judul untuk Aqua. Perhatikan bahwa background color property tidak mengubah warna latar belakang dari seluruh halaman. Sebaliknya, hanya daerah latar belakang tandukan berubah. Kami akan mempelajari mengapa ini terjadi secara lebih rinci nanti dalam kursus. Catatan, warna latar belakang dari pos memblokir citra copy. Jadi mari kita menghapusnya, menghilangkan warna latar belakang pos utama. Kita akan menambahkan background color.
Papua. Kita coba merah. Kita lihat di sini. Jadi backgroundnya ini yang memblok, bukan belum. Kita coba baca. Jadi warna latar belakang dari post memblokir citra kopi. Seperti contoh di sini hasilnya. Oke, kita lanjut. Selama beberapa latihan terakhir, Anda telah melihat contoh CSS yang menggunakan warna seperti red, blue, atau cyan. Dalam CSS, warna-warna ini secara teknis dikenal sebagai warna yang bernama. Ada total 147 warna bernama. Oke. Pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya jika Anda diharapkan untuk menghafal dan daftar 147 nama warna yang CSS menawarkan. Kita baca petunjuknya langsung. Mengatur warna judul utama. Oke, kita coba mengetikkan mengubah warna.
yang terjadi, warna di sini menjadi merah. Kita bikin yang kedua. Mengatur warna latar belakang dari subpass untuk dark magenta. Berubah warnanya menjadi ungu. Oke. Next. Selanjutnya, meskipun warna memberikan 147 pilihan yang berbeda, ini adalah jumlah yang kecil ketika Anda mempertimbangkan fleksibilitas CSS untuk mengambil keuntungan dari spektrum penuh warna yang CSS mendukung. Anda memiliki pilihan untuk menggunakan warna RGB red, green, blue. Jadi gabungan warna merah, hijau, dan biru. Warna menawarkan pilihan 16.770.216 warna mungkin. Bagaimana mungkin? Untuk menggunakan warna RGB, Anda dapat menggunakan RGB nilai saat styling warna. Oke, kita lihat instruksinya. Di style, CSS menghasilkan warna nama untuk judul utama dan set warna RGB dengan nilai berikut. Oke, kita ubah nilainya menjadi ini. Sini kita akan mengubah warnanya menjadi RGB.
ada cara lain untuk menentukan warna dalam CSS. Kode warna hexadecimal sering disebut sebagai kode warna hex singkatannya. Kode warna hex juga menawarkan 16.777 pilihan warna, tapi mereka mengikuti sintaks yang berbeda. Oke, kita lihat contohnya. Ini seperti ini. Ketika membaca dari kiri ke kanan, masing-masing kelompok dari dua karakter merespon nilai untuk merah, hijau, dan biru masing-masing. Dalam contoh di atas, 09 mengacu pada nilai untuk merah dan AA mengacu pada nilai untuk biru, sedangkan 34 mengacu pada nilai hijau. Semua kode warna hex dimulai dengan tanda pagar karakter. Kita baca instruksi. Di style CSS mengubah warna judul utama. Ketikkan warna coba kita run.
sudah tercentang di sini. Kita lihat di sini. Instruksi yang kedua. Ya, saya akan mengikuti instruksi yang kedua. Kita sini. Kita jalankan. Apa yang terjadi? Oh, ini warnanya berubah menjadi ungu, seperti ungu. Maka tulisan Brazil tadi tidak kelihatan. Kita memodifikasinya. Kita lihat. Misalnya kita ganti angkanya. Atau next saja langsung. Selanjutnya, revisi saat CSS3 pada saat tulisan ini memperkenalkan cara baru untuk menentukan warna menggunakan warna HSL. HSL singkatan dari Hue, Saturation, dan Richness. Secara khusus ini adalah apa yang masing-masing berarti. Oke. Anda dapat menggunakan warna HSL di SS Anda seperti ini. Ini contohnya. Perhatikan bahwa menggunakan HSL sangat mirip dengan menggunakan RGB. Karena HSL adalah bagian dari CSS3, browser yang lebih tua mungkin tidak mendukung itu. Dalam latihan nanti Anda akan belajar bagaimana untuk bekerja di sekitar masalah dukungan untuk warna. Kita lihat petunjuknya. Di style, CSS mengubah warna judul utama dan set ke warna HSL dengan nilai 360, 350, 58 seperti di gambar. Oke. Ini kita coba. Menuliskan judul utamanya.
sabar. Oke, kita menggunakan ke sini. Ada kesalahan tadi. Ini seharusnya di sini, di RGB. RGB menjadi yang HSL ini. Coba kita lihat. Nah, maka tulisannya berubah menjadi merah. Oke, kita next. Anda belajar bahwa RGB dan hack kode warna adalah dua metode yang berbeda dari yang mewakili hal yang sama, warna. Namun, ada satu fitur yang RGB warna mendukung bahwa kode warna hack tidak opacity. Opacity adalah ukuran dari seberapa transparan warna adalah. Untuk mengubah optisi warna RGB, CSS menawarkan RGBA nilai. Perhatikan perbedaan kecil dalam RGB dan RGBA. Ini berarti ada perbedaannya di sini. Dalam contoh di atas, nilai alfa telah ditetapkan untuk 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa warna pos akan diatur ke 50% dari opacity normal. Oke, kita lihat petunjuknya. Di style CSS mengubah warna judul utama dan set ke warna RGBA dengan nilai-nilai 293, 140 dan opacity 0,6. Ya, kita coba. Kita copy. Di heading 1. Kita ketik saja. Kita ubah angkanya di dalamnya. Dua 93 140.
0.6. Ini ternyata ini adalah RGBA. Coba kita oke, bisa dilihat berubah warnanya menjadi biru. Kita lihat instruksi yang kedua. Perhatikan bagaimana judul utama sekarang transparan. Oke, seperti di samping. Mari kita membuatnya lebih buram untuk membuatnya lebih mudah untuk membaca bagi pengguna. Menjaga warna yang sama tetapi mengubah nilai alpha untuk 0,9. Oke, kita rubah menjadi 0,9 di sini. Kita jalankan. Oke, kita lihat perubahannya. Dan sini sudah terdapat tanda centang. Original. Oke, next. Warna RGB, kode warna hex dalam warna HSL menawarkan pengembang web jumlah yang luar biasa pilihan kustomisasi warna. Sebagai sifat ini menjadi lebih maju, namun penting untuk diingat bahwa tidak semua pengguna browsing internet dengan browser yang sama, apalagi versi yang sama dari browser tertentu. Bagaimana hal ini mempengaruhi pengembangan web? Revisi baru dari HTML dan CSS mempengaruhi browser lama. Browser lama dari waktu ke waktu akan menjadi tanggal, mungkin usang, dan tidak dapat didukung fitur CSS yang lebih baru. Sebagai contoh, banyak browser lama tidak mendukung RGBA, HSL, atau HSLA. Oke. Secara khusus, kita dapat menambahkan beberapa dekorasi warna CSS hanya dalam kasus browser pengguna tidak dapat mendukung dekorasi tertentu. Dalam CSS yang terakhir, dari beberapa dekorasi menjadi prioritas
Dalam contoh di atas, jika browser pengguna mendukung RGBA, maka warna yang akan diterapkan ke pos. Jika tidak, maka CSS akan menggunakan pertama RGB deklarasi warna sebagai cadangan. Kita lihat petunjuknya. Di style CSS mengatur warna dari pos utama untuk warna RGB dengan nilai 3, 150, dan 100. Oke, kita original. Heading 1, color RGB. Kita ubah sini. Tiga, 150, 100. Ini RGB. Kita run. Kita ubah ke sini, coba lagi. Nah, kita bisa lihat perubahannya dari yang awal tadi. Warnanya kita lihat sudah ada tanda centang di sini. Selanjutnya kita akan mengubah yang kedua, RGBA. Ini kita ubah. Tiga, 101, 100, dan 0.75. Taran. Oke, agak lebih transparan dari yang sebelumnya warnanya. Ini adalah RGBA. Oke, kita next. Ya, di sini pembelajaran kita berhasil. Anda telah belajar bagaimana gaya aspek penting dari pengalaman pengguna warna. Mari kita tinjau apa yang telah Anda pelajari sejauh ini. Nah, di sini terdapat langkah-langkah yang kita kerjakan sebelumnya. Kita disuruh menulis kembali. Oke. Mungkin kita lewati saja ini karena kita sudah mempelajarinya. Next up, snack.
Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya baca perintah keduanya. Di start CSS, tentukan Roboto sebagai keluarga font untuk support dan ayat, diikuti oleh sans serif sebagai font fallback. Perhatikan bagaimana font berubah. Sini kita ganti. Kita ubah menjadi Roboto. Coba kita run. Ya, setelah saya menambahkan link di sini tadi, akhirnya mau juga dijalankan. Oke, kita langkah yang ketiga. Di style CSS, tentukan Roboto sebagai keluarga font untuk subpost dan ayat, ikuti oleh sans serif sebagai font fallback. Perhatikan bagaimana font salah. Itu yang tadi, ya yang tadi itu yang ini linknya. Oke, yang langkah 3 dalam indeks HTML, menambahkan link tambahan ke font Google Player Display. Gunakan URL berikut. Oke, kita copy.
maka akan berubah warnanya seperti ini. Oke, kita angkat keempat. Di style CSS, tentukan player display sebagai keluarga font untuk judul utama, diikuti oleh serif sebagai font fallback. Kita coba di style heading 1 kita ubah menjadi player display. Kita coba run, semoga berhasil. Oke, kita coba run. Oke, di sini tadi kesalahannya adalah ada kata keras ini. Ini kita hapus. Sudah terconteng semua, kita next. Di sini mengubah jenis huruf yang bukan satu-satunya untuk cara menyesuaikan teks. Seringkali bagian yang berbeda dari sebuah halaman web dan disorot dengan memodifikasi ukuran font. Untuk mengubah ukuran teks pada halaman web, Anda dapat menggunakan font size property. Bisa dilihat font size 18 megapiksel contohnya. Dalam contoh di atas, font size semua paragraf ditetapkan untuk 18 piksel. Apakah sebenarnya piksel artinya? Piksel itu adalah pengukuran memerlukan unit agar mereka dapat berguna. Misalkan kilogram untuk berat badan atau mil untuk jarak. Ukuran font juga membutuhkan unit pengukuran. Oke, kita lihat petunjuknya. Di style CSS mengatur ukuran paragraf ke 20 piksel. Kita coba di pixel. Kita coba run. Di sini sudah terlihat contekannya. Kita tadi mengubah font size ukuran 20 piksel. Oke, kita next. Ada 3 unit pengukuran untuk
font. 1 piksel merupakan unit piksel. Tampilan monitor komputer dapat dilakukan dalam piksel. Sebuah piksel adalah titik kecil di layar. Bagaimana kecil? Kebanyakan monitor komputer memiliki resolusi 72 piksel per inci, sehingga piksel mewakili sekitar 1/72 inci. Piksel kadang-kadang juga disebut sebagai point. Piksel yang digunakan untuk mengatur ukuran yang tepat dari elemen, dalam kasus ini teks. Ini contohnya. 2. EMS diucapkan seperti terlihat M. Sebuah EM adalah sama dengan lebar huruf M. EMS adalah unit relatif pengukuran. Mereka mengubah ukuran teks relatif terhadap ukuran induk elemen teks. Yang ketiga, persentase juga unit relatif pengukuran. Ukuran default dari teks dalam web browser adalah 16 piksel atau 16 piksel ketika persentase yang digunakan. Mereka mengukur ukuran teks relatif terhadap ukuran default ini. Misalnya, ukuran font untuk 200% akan setara dengan pengaturan ke 32 piksel. Bisa dilihat di sini. Perbedaannya 16 piksel scale dengan 12 piksel scale. Oke, kita next. Teks pada halaman web juga harus mudah dibaca ketika teks ditata untuk terlihat lebih besar. Jarak vertikal antara baris teks dapat membuat teks yang sulit untuk dibaca, terutama di paragraf. Untuk menghindari masalah ini, Anda dapat modifikasi jarak antara baris teks dengan line height property. Bila tinggi garis unsur yang dimodifikasi, Anda memanipulasi terkemuka, diucapkan leading, dan font seperti yang ditunjukkan dalam diagram di sebelah kanan. Ketika tinggi baris meningkat, jarak antara baris meningkat teks, yang dapat membuat teks lebih mudah dibaca. Oke, tinggi baris dapat diubah dengan menggunakan piksel atau ems, tapi unit ems lebih disukai karena ems menawarkan jarak relatif terhadap ukuran teks pada halaman. Ini kita baca petunjuknya. Di style CSS mengatur tinggi baris dari elemen paragraf ke 1,7 cm. Oke, kita coba masukkan kodenya. Fungsi bawah sini. Line cinta. Kita jalankan. Apakah ada perubahan? Ya, di sini berubah menjadi agak berjauhan.
Coba kita hilangkan ini tawaran. Nah, di sini terubah lagi menjadi berdempetan lagi jarak barisnya. Kita taruh lagi. Kita jalankan. Maka berrenggangan. Oke, kita next. Diagram ke kanan membantu menggambarkan apa istilah terkemuka dan tinggi garis. Ketika line height milik elemen dimodifikasi terkemuka meningkat, mengakibatkan peningkatan dari jarak vertikal antara baris teks. Oke, di sini bisa dilihat ini jarak antar kata atau leading. Fontsys ini ukurannya, line height ini jaraknya. Oke, kita next. Di sini Anda juga dapat meningkatkan jarak antara kata-kata dalam tubuh teks. Secara teknis dikenal sebagai spasi kata. Untuk melakukannya, Anda dapat menggunakan word spacing property. Ini contohnya. Jumlah default ruang antara kata-kata biasanya 0,25 cm. Dalam contoh di atas, jarak kata diatur ke 0,3 em yang merupakan peningkatan dari hanya 0,05 em di kata jarak. Ini tidak umum untuk meningkatkan jarak antara kata-kata, tetapi dapat membantu meningkatkan pembacaan tabel atau diperbesar teks. Catatan sekali lagi bahwa unit disukai dalam LMS. Oke, kita baca petunjuknya. Di style CSS mengatur jarak firman suppose untuk 0,05 em. Tanda contohnya. Word spacing or coba kita ada perubahan. Oh, di sini salah. Itu. Coba di heading 1. Ini sudah mau di sini. Kita lihat perbedaannya dari yang awal tadi. Berbeda. 50 kin karena Oke, kita next. Di
sini Anda telah belajar bagaimana meningkatkan jarak antara baris teks dan kata-kata. Tapi itu mungkin untuk mendapatkan lebih rinci, meningkatkan jarak antara huruf individual. Istilah teknik untuk jarak antara huruf adalah kernel. Kernel dapat disesuaikan dengan letter spacing property di CSS. Seperti spasi kata itu tidak umum untuk meningkatkan kernel dalam teks, tapi kadang-kadang meningkatkan pembacaan teks huruf besar. Oke, kita lihat petunjuk. Di style CSS mengatur jarak surat subpost untuk 0,05 em. Oke, kita coba. Subheading. Letter spacing. Perbedaannya di sini jarak lebih jauh, bisa dilihat dari sebelumnya, lebih mudah dibaca seperti ini. Oke, kita next. Anda mungkin telah melihat tabel teks di banyak situs web yang berbeda. Ini umum untuk judul penting tabel atau kata kunci. Dalam CSS yang font weight property ternyata tebal atau menonaktifkan. Dalam contoh di atas, semua paragraf di halaman web akan muncul tabel. Jika kita ingin semua teks pada halaman web untuk muncul tabel, kita bisa memilih semua elemen teks dan menghubungkan berat badan font mereka untuk bold. Jika bagian tertentu dari teks yang diperlukan untuk tampak normal, namun kita bisa mengatur berat font yang elemen tertentu untuk normal. Pada dasarnya, mematikan berani untuk elemen itu. Kita lihat petunjuknya. Di style CSS mengatur berat font perangkat ke bold itu akan sulit untuk melihat, tetapi surat-surat dalam perangkat paragraf akan menebal sedikit. Kita ubah di paragraf. Font weight. Bold. Oke, kita run. Sudah tercoteng di sini. Oke, kita next. Anda juga dapat mencek
mencetak miring data dengan font style property. Oke, ini font style italic yaitu garis miring, mencetak miring maksudnya. Italic adalah nilai yang menyebabkan teks yang muncul dalam huruf miring. Font style property juga memiliki normal nilai untuk alasan yang sama dibahas dan latihan sebelumnya. Oke, kita baca petunjuk. Di style CSS mengatur gaya font dari suppose untuk italic. Kita tulis di heading 2. Font style. Sekarang ya, di sini terlihat berubah menjadi miring. Oke, kita next. Teks juga dapat ditata untuk tampil baik semua huruf besar atau huruf kecil dengan teks transform property. Oke. Kode dalam contoh di atas, format semua heading satu elemen untuk tampil di upper chest. Terlepas dari kasus yang digunakan untuk heading dalam kode HTML sebagai alternatif lowercase, nilai dapat digunakan untuk memformat teks dalam huruf kecil. Oke. Kita lihat tunjuknya. Di style CSS mengubah teks dalam pos utama muncul huruf besar. Oke. Nah, sini teks transform. Lihat di sini. Upgrade chest. Uppercase. Kapital atau besar semua. Sini sudah terconteng. Next. Tidak peduli berapa banyak styling diterapkan untuk teks, jenis huruf, ukuran, berat, dan lain-lain, teks selalu muncul di sisi kiri browser. Untuk memindahkan atau menyelaraskan teks, kita dapat menggunakan teks align property. Oke, seperti itu. Teks align. Oke, properti dapat diatur untuk salah satu dari 3 nilai berikut. Left, jalankan teks sisi kiri browser, artinya sejalan teks ke kiri. Center, pusat teks. Right, sejalan teks ke sisi kanan dan dari browser. Kemudian dalam kursus
Anda akan belajar bagaimana browser posisi elemen HTML secara default, yang akan membantu Anda memahami bagaimana browser disejajarkan. Teks karena menyelarakan adalah istilah relatif. Untuk saat ini itu cukup untuk mengetahui teks yang dapat dipindahkan ke kiri, tengah, atau kanan halaman web. Oke, kita baca instruksi. Di style CSS mengatur teks align properti dari judul utama sehingga muncul di tengah. Kita coba. Oke, kita coba di heading 1. Kita lihat teksnya online. Center. Oke, kita coba. Bisa kita lihat di sini perubahannya dari awal tadi, maka berubah. Misalnya ini nampak. Bisa kita lihat meratakan di sini. Bisa. Oke, kita next saja. Oke, kerja bagus. Anda belajar bagaimana gaya aspek penting dari pengalaman pengguna font. Mari kita tinjau apa yang kita telah pelajari sejauh ini. Oke, ini langkah-langkah kita tadi. Di sini luangkan waktu untuk bereksperimen dengan pengetahuan baru Anda. Font style CSS telah selesai. Anda dapat melanjutkan ke unit berikutnya. Oke, kita coba eksperimen sedikit di sini. Coba kita mengganti ini menjadi hitam. Apa yang terjadi? Oh no. Kita kembalikan lagi. Kita mengganti red. Salah. Maaf. Kita coba. Nah, terlihat di sini ke tengah, dia merata ke kiri. Oke, kita up next. Oke, sekian video dari saya. Tunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.